Karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallah. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat no. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras wedok ya ujug ben ate pikiran. Ya pokoke iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujuban, pokoke ngomong napa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin, kowe rabi yo iso, wayah yo iso, itu berarti wis jos beragama secara napa benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nah iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Fasda' bimana tumar. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Sekira-kira malah radati. Golek bojoe wong ra salat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti bathuk ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah berhubung sujude urung kowe kaya kan sah ta ora wayah dengan bathuk ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih coba adekne wis abid, goni syarat sugih abid tok ya. Wis pokoke lakoni wis nawani ya. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean tuh gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek qala humul imam.
Dan Imam Haramain mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Aku kan gak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah wajulat anal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamati sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger sebawa nasi ikut ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Santai. Sholat itu iso bener, itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang, anak Syekh Rajab. Abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haramain. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haramain. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang. Nggak mulang itu ngawur-ngawuran. Ngawur wong alim tapi coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu panjen bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono kiase. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gudeng yo akeh. Mulang ndek jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima deh Madinah mati ilmu. Lalu digelar imam nopo Haramain. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh imam siapa? Wah nak ngondikan wis kuwasa repol jadi Haramain kuwasa repol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wah karena jadi Imam Haramain ngamuan wong. Ya itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua arduwa nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haramain. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haramain. Haramain itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haramain itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong alim itu terus koyo mergo rontok. Tapi ngamuk wong alim itu duwe napa? Haid. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholat.
supaya mereka melakukan sholat. Cobalah, karena mereka manusia, kasih uang, kasih makan, karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah, tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan. Bagus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku sampai mangan sik, aja sok khusuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum ndi kene kowe. Ora ada ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah.